Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berusaha mereview sebuah buku. Buku tersebut berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, karya R. Moh Ali. Salah satu sejarawan yang sudah ada sejak lama ya. Ini sejarawan generasi lama gitu, pasca kemerdekaan mungkin ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa bukunya dapat setebal ini ya? Dapat menjadi sebuah buku yang tebal sekali ini ya. Tebal itu berisi sekitar 400 sekian halaman. Mengapa tebal sekali ya? Karena memang buku ini itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada bagian awal, bagian tengah, sama bagian akhir. Ada bagian pengantar ilmu sejarah Indonesia, lalu satu lagi yang bagian terakhir itu saya lupa judulnya apa. Ini ya, jadilah satu buku ini ya, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia ini. Oke, jadi mungkin pembahasan awalnya dari buku ini ya, prolog dari buku ini, saya akan membahas mengenai insight mungkin ya, pemahaman atau pemahaman mendalam mengenai apa itu ilmu sejarah, terutamanya di Indonesia, kesejarahan ya, ilmu kesejarahan. Buku ini memang pada dasarnya ditujukan bagi mereka yang ingin belajar ilmu sejarah, bagi mereka yang ingin bekerja, belajar, menggeluti atau mengamat atau mengutip segala macamnya itu, yang bergelut di bidang kesejarahan ya, khususnya sejarah Indonesia. Jadi kita akan membahas atau disajikan gitu bagaimana lika-liku sejarah di Indonesia gitu, dinamika sejarah di Indonesia yang awalnya dia penulisannya bercorak kolonial, lalu bercorak kerajaan kolonial, lalu pasca kemerdekaan, lalu yang modern gitu kan ya. Oke, langsung saja. Setelah itu saya mungkin akan membahas isi buku ini. Buku ini menurut saya lebih didominasi itu kepada arah keluhan dari sang penulis, yaitu keluhan dari R. Moh Ali pada zaman itu, di mana sejarah di Indonesia masih bercorak kolonial ya, masih bercorak kebangsaan asing gitu. Padahal pada saat itu Indonesia sudah merdeka gitu, di mana Moh Ali menulis buku ini Indonesia sudah merdeka gitu. Lalu mereka membandingkan ya sejarah kita yang ditulis oleh sekarang ini, yang dipelajari pada anak bangsa masa itu, dengan sejarah yang ditulis oleh orang asing gitu, sejarah yang disajikan untuk orang luar yang berbahasa Inggris. Setelah saya membaca perbandingan ya kedua itu, yang dibaca oleh yang disajikan untuk dipelajari saat itu di Indonesia dengan di versi luar, ialah sejarah versi luar itu sistematisnya jelas bagaimana peristiwa 1 dan peristiwa 2 berurutan, bagaimana objek yang 1, objek yang 2 saling berkaitan segala macam ya. Berbeda dengan sejarawan yang ditulis oleh orang kita pada masa itu, yang mana sejarah pada masa itu hanya ditulis sebagai tahun, angka, data, indeks segala macamnya ya, wilayah segala macamnya, tokoh-tokoh, udah gitu aja gitu, nggak ada kaitannya sama sekali. Terkadang yang disajikan juga terkadang di luar konteks gitu kan ya, di luar materi gitu. Tapi begitulah ya. Buku ini ya berisi mengenai beberapa juga komparasi dari pemahaman sejarah dari beberapa tokoh, misal N.J. Krom, J.C. Vanler, Stapel, GHG atau GJ Racing gitu, Racing gitu lah ya. Lalu Mohyamin ya, Thomas Raffles. Jadi semua pemahaman sejarah menurut mereka ya, bagaimana mereka mengurutkan ya, materi-materi sejarah itu diurutkan oleh mereka, dikaji oleh R. Moh Ali, dijadikan satu di buku ini, lalu dikomparasikan bagaimana dinamika sejarah pada masa itu bergulir ya, berjalan gitu, berganti gitu. Tahun berganti tahun, bagaimana kesejarahannya, bagaimana sudut pandangnya gitu kan ya. Dijadikan satu jadi di sini. Jadi kita dapat mengetahui pikiran orang mana. Bahkan ada Tan Malaka di sini dan disebutkan beberapa kali, yang artinya R. Moh Ali ini juga mungkin memiliki pandangan yang mirip mungkin ya. Saya tidak akan bilang sama, tapi mirip dengan Tan Malaka gitu, yang mana ialah seorang nasionalis gitu. Oke, lalu selanjutnya apa ya? Mungkin saya akan
membahas mengenai kesimpulannya ya, karena sudah berapa lama ini? Sudah beberapa menit berlalu ya. Saya takut lebih durasi juga. Oke, jadi kesimpulannya adalah, oh ya, pengantar ilmu sejarah Indonesia. Mungkin orang-orang lebih familiar dengan pengantar ilmu sejarah karya Kunto Wijoyo, bukan karya Amoh Ali. Karena memang pada dasarnya ini itu diterbitkan pertama itu tahun, menurut buku ini itu diterbitkan pertama kali tahun 1961 ya, 1961. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Intinya 1961. Sedangkan punya milik Kunto Wijoyo sendiri itu diterbitkan pada tahun 1980-an, yang mana Indonesia sudah modern, sudah melewati sedang masa perang dingin, sudah melewati krisis besar yang terjadi di tahun 65 ya kan. Sedangkan ini 61 ya. Krisis itu belum terjadi lah ya. Oke, kesimpulannya, apakah worth it? Worth it gitu. Apakah bermanfaat buku ini, atau apakah recommended ya buku ini? Menurut saya, jika dibandingkan dengan Kunto Wijoyo, lebih baik membaca Kunto Wijoyo. Jujur. Kalau kalian membaca Kunto Wijoyo terlebih dahulu, lalu membaca buku ini, kemungkinan kalian bisa paham. Karena apa? Karena buku ini penulisannya masih sangat kuno sekali, kaidahnya sangat kuno. Penulisannya terkadang masih menggunakan istilah-istilah kuno seperti laksana, atau mungkin di Kunto Wijoyo kita mengenal sebagai periodisasi kan, periodisasi sejarah ya, atau sejarah bersifat subjektif ya, atau sejarah bersifat objektif ya. Sedangkan di sini bahasanya tuh kuno sekali, bisa dibilangnya tempo dulu ya, masih menggunakan kaidahnya. Di sini sejarah bersifat subjek itu disebutkan dengan sejarah serba subjek. Lalu ada sejarah serba objek, itu sejarah bersifat objektif. Lalu ada pembabakan waktu, yang mana kalau di buku Kunto Wijoyo itu kan pembabakan waktu disebutnya ialah periodisasi ya. Jujur, saya juga pertama kali setelah membaca buku Kunto Wijoyo, lalu membaca buku ini, itu masih bisa nyambung ya. Mungkin kalau saya tidak membaca buku Kunto Wijoyo, lalu saya membaca ini, mungkin saya akan berpikir, buku apa ini? Buku ini mungkin sudah terlalu kuno untuk generasi sekarang yang pemikirannya sudah terlalu modern, dengan frekuensi mendengar kata-kata, gaya bahasa, kaidah-kaidah modern itu lebih banyak daripada buku ini. Buku ini itu kalau saya bilang itu seperti membaca syair ya, atau puisi yang masih menggunakan kaidah atau diksi-diksi lama gitu. Oke. Lalu apakah bagus buku ini? Lagi-lagi tergantung. Kalau buku ini dibaca oleh seseorang, apalagi seorang generasi sekarang ini, pada saat-saat ini gitu ya, mohon maaf tadi terpotong. Jadi bagaimana, apakah buku ini bermanfaat? Itu tergantung. Lagi-lagi tergantung. Karena ada orang yang dapat memahami buku ini, ada orang yang tidak dapat memahami buku ini ya. Jujur kalau dibilang lengkap, ini bisa dibilang lengkap. Pada masa itu mungkin bermanfaat ya, karena pada masa itu buku pengantar ilmu sejarah atau buku sejarah itu jarang sekali dibukukan, seperti yang di buku ini jelaskan. Jarang sekali dibukukan, apalagi pengantar ilmu sejarah itu pada masa itu mungkin sangat jarang sekali ya, yang namanya pengantar ilmu sejarah dibukukan lagi, itu sangat jarang. Mungkin pada masa itu buku ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali. Namun pada masa sekarang itu saya rasa memang ada jauh alternatif buku lain yang lebih efisien dalam mempelajari sejarah, lebih dapat berbaur dengan kita generasi sekarang dalam memahami sejarah dibandingkan dengan buku ini. Buku ini saya akui bagus, cuma penulisannya sudah lama, gaya bahasanya sudah tidak relevan dengan zaman atau generasi sekarang. Walaupun memang orang yang sudah sering membaca buku lama, novel, atau buku-buku yang masih menggunakan kaidah atau diksi lama gitu ya, mungkin bisa memahami buku ini. Namun kan tidak semua ya. Lagi-lagi di setiap buku itu ada positif dan negatifnya. Kunto Wijoyo bagus sekali itu. Saya rekomendasi itu. Tapi kalau buku ini bagus kalau ngerti ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan
selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.